bisa bicara. Enyan bercanda mas, bukan bohong. Jangan dianggap serius, ntar ada yang soalnya oh iya gue ngefans sama Kidnap Pendik. Di Rock Baru tampaknya kantoran banget ya, kan emang bekas orang bang, wajar lah. Mas tadi naik HR kok bisa tekan Jepara ya kan jurusan mana gua tahu mas. Awak tak lagi di sana mas, jangan tanya Ambo. Ambo tak tahu. Lumayan lah ngasih kalian bahan buat reupload ya kan. Dewa judi kok dilawan. Ih, tadi ada nanya mas duit dari mana? Utangan dari mana? Oh, utang dari slot. Mas dalam baruan tau bukan? Trip Bali Lombok tanggal 28 Februari. Emang ada? Oh iya? Belum lihat lagi gue jadwalnya. Mas ke dia yang lagi tahu tadi. Nomor pengaduan di tiket ada. Aduh mas. Kan katanya gue dewa judi. Ditanyain dari mana? Ya dari judi. Mau dari mana lagi? Gimana sih? Ada mas aja. Betul. Dari Pati bisa mas. Bisa. Hubungin Armaji. Hubungin Nomedik. Monggo. Sadar gak? Barusan penonton mencapai 700. Oh iya? Kangen Mas Rian. Tadi gue nge-live dari terminal. Kalian gak nonton. Ibuku kangen sama sampean mas. Terakhir ketemu. Iya mas. Aku masih ingat kalian. Salam buat ibu ya. Salam rindu dari Mas Rian. Besok insya Allah aku kesana. Cuma nonton live Mas Rian. Tumben gak di jalan mas. Iya hari ini pengen istirahat. Wah Innova bawa hati. Kok bawa hati? Malah siap mas. Atensi tenan bisa guni. Mas andai punya bis sendiri bakal. Oh iya dong harus lah. Per satu bis dalam musim mudik lebaran bisa dapat berapa mas? Kalian itu Enyon tadi bercanda mas. Enyon sama gue bercanda. Aminin aja. Besok jadi belum loh. Dibilangin Risa lagi ngurusin thriftingan dia kayaknya tadi balnya datang soalnya dia. Telepon aja mas. Innova bawa hati. Wah Aswin nih perlu di ini nih. Diumpetin. Aswin perlu diumpetin tertarungin lagi. Ayolah jam bercanda siap. Silih. Aminku banter mas. Anggota masjid. Berarti besok sampean sama saya harus deal mas Rion. Harus deal. Dan harus jadi jawaban dari semua doa-doa kami semua. Widih. Kata Aswin Innova di depan. Oh ya. Innova lihat sama boleh. Besok jadi ketemu Mas Rian kita di Nomedik pokoknya. Oh siap mas. Siap. Sampean mau megang daerah mana sih Mas Ayubi? Tangsel apa mana? Sampai segala dokter Chandra yang nggak tahu apa-apa di WA di telepon. Kenapa sih? Why?
Kenapa sih harus melibatkan orang-orang di sekitar gue gitu? Why? Apa dosa mereka? Itu aja sih yang paling bikin gue emosi kadang. Kenapa nggak berani ngadepin Rian main real langsung gitu maksudnya? Apa gue terlalu menakutkan? Atau gimana? Kenapa harus teman-teman gue yang yes gitulah? Apa gue terlalu menakutkan buat mereka? Aku bisa. Gue kalau nggak ditunjukin WA-nya sama dokter Chandra nggak percaya gue. Kan dia bukan circle bis gitu, cuman penggemar doang gitu. Lah. Pasukan siap. Skuad oposisi. King. Mas aku jadi kasihan Balin sama anak-anak Mas Aki masih. Makanya Mas doain project gue tetap cepet jalan, gue bisa ngeluarin mereka karena gue udah ada rumah yang buat incerin buat dikontrak Mas di deket mertua, tinggal nungguin pengadaan dananya aja. Ntar insya Allah selesai lah kalau misalnya project gue jalan, semua masalah gue benernya selesai sih. Kenapa emang dokternya dapat WA nyon, habis di WA ditelepon. Tanya diri aja dah. Sehat selalu Mas Rian, siap Mas. Bisa pesan kah? Bisa. Ntar aja, kalian bisa pesan nanti dari mitra-mitra terdekat kami. Ini plakat, entah kalian gunakan atau tidak, tapi buat gue ini plakat Mas. Jatan iya, gue pengen anak-anak sama Alin kumpul di tengah-tengah orang Solo aja lah, biar halus kayak ibunya. Ditunggu besok insya Allah Mas. Besok buka jam berapa Mas? Sampean Mas. Aku pengen yaminnya. Besok kita ketemu. Padahal pas klarifikasi di YouTube Pak Haji udah bilang di luar sana, tapi kenapa masih banyak? Karena yang kalian lihat tidak, realitanya tidak seperti itu Mas. Karena yang keluar dari kalam Ya. sama hati nggak sama Mas. Oh, oke oke. Bang, besok lu yang nyamperin apa yang disamber? Sama siapa? Ketemu orangnya. Ke saya. Mau ketemu di mana? Mau ketemu di mana? Cari aja tempat Itu nongkrong. posisinya. Dia ketemu orangnya di mana? Iya ini lagi nelpon. Boleh kejar tim biar lu deket juga. Udah. Hah? Kita kejar tim. Siap. Oke. Ya Chris kita. Ketemu di soto Cawang boleh. Iya, bisa sekalian kan? Meliput. Makanya besok saya olehin aja. Jam berapa? Mas mau jam berapa? Gue makan dulu paling soal Cawang.
Jam berapa? Sama domisilinya di mana? Gimana? Ya lu kan tau aja Pulau Cawang, Bris. Di bawahnya mah kagak enak, Riz. Makan di tempat enak. Di jilat-jilatnya anjir. Bang, masih katanya ada liur-liurnya, diliurin. Di mana? Soto Cawang. Sembarangan aja lu ngomong, yang fitnah lu. Parah. Nggak boleh begitu lu Kan fitnah. gua bilang, ya kalau di bawah itu bisa dingin ya, Bang. Gue tuh kalau lagi ngomong Betawi nggak bisa ngomong P mas, tapi giliran ngomong bahasa Jawa bisa ngomong P, ngomong F susah kalau lagi pakai Besok saya fitnah. posisinya. Tapi kebiasaan ngomong fitnah. Jam berapa? Meeting point. Matur istirahat mas, letih sekali. Oh enggak mas, justru saya lagi seger-segernya mas, pikiran saya lagi fresh-freshnya. Saya lagi bisa banget berpikir jernih dan berpikir sehat malam ini, makanya saya nge-live sama kalian. Benernya aku dari tadi itu multitasking mas. Aku nemenin kalian sambil ini tuh split aslinya mas. Aku mikirin satu nomadik, terus kedua proyekku, terus ketiga beberapa orang yang lagi pengen aku hadepin, maksudnya aku temuin. Aku lagi ngatur strategi semua untuk mereka. Terus sama juga ada beberapa calon yang dari Semarang, dari mana-mana. Dari tadi aku multitasking banget. Sambil gue tetap jadi badut buat kalian, untuk menghibur kalian. Justru ini waktu-waktu kayak gini nih, waktu dimana gue bener-bener bisa berpikir jernih dan berpikir sehat. Arma WA apa itu? Oh iya lupa gue. Tadi tuh ada temen ngabarin mas, dia punya biro travel. Terus dia dihubungin sama orang yang ngaku-ngaku dari Nomadik, mana dia ngomongnya salah lagi, Nomadik titik ADN dia bilang. Padahal itu N itu bukan N, itu V mas. Besok-besok kalau pengen nipu tolong Lagi seru. digini dulu nih, V itu bukan N ya. Ingat lu besok kalau pengen nipu jangan typo. Ini gue pengen bikin pengumuman, hati-hati orang kalau bawa nama-nama gue. Iya tadi siang ada beberapa teman laporan, ada orang ngaku-ngaku dari trip Nomadik nanyain bis, pengen nyewa bis, ntar dipakai nipu lagi buat ngerusak jadwal orang, ngejelekin nama kita kan. Ada nomor teleponnya, ntar pengen gue share sama gue, tapi udah ditelepon sih tadi, orangnya minta maaf. Tapi besok kalau masih ada kejadian lagi, gue nggak bakal segan-segan buat ngarungin kalian. Bye-bye lu. Hati, percayalah sama gue mas, kalian gak bakal mau jadi musuh gue. Hati-hati kalau pengen punya niat jahat sama gue ya. Kalian gak bakal mau jadi musuh gue. Jadi hati-hati. Beli nasi uduk mas, siap. Orangnya siapa mas? Ada lah. Iya dia ngubungin biro-biro pakai profil Nomadik. Udah gitu dia minta besok ada bis kosong nggak, dia pengen ngadain trip apalah segala macam dari Nomadik titik ADN dia bilang, padahal mah ADV bukan ADN, ADP. Orang-orang kayak gitu biasanya orang yang nggak kenal sama gue aja mas. Kalau orang yang kenal sama gue mikir-mikir menyentuh gue beneran. Udah lah, Rian Mahendra ini akan jadi opsi terakhir mas kalau kalian lagi butuh musuh, ibaratnya begitu lah. Lapor pesan aja mas untuk menjaga marah. Nggak usah. Gue punya cara sendiri. Masalah di lapangan gue selesai di lapangan. Kenapa nggak dilawan mas? Gue kasih kesempatan sekali mas. Nggak akan ada kesempatan untuk kedua kalinya. Dulu aja Giwangan, yes, gue nggak perlu ngasih tahu. Yang jelas bakal jadi pelajaran banget buat dia lah, supaya dia lebih berhati-hati lagi kerjanya. Pola penipuannya hampir sama. Assalamualaikum mas, kabar bapak baik? Alhamdulillah sehat mas, alhamdulillah. Spill dikit apinya. Orang dalam bukan mas, nggak tahu. Gue cek nomornya di get kontak, kayaknya clickbait sih, kayak pengen ngadu domba gue sama. Ada tulisannya kru STJ, namanya Yos apa siapa gitu, kru STJ gitu.
kayaknya ini pengen niat adu domba apa gimana gitu, nomor baru. Makanya gue hari ini tadi aslinya seru banget mas, pagi udah jambret laki orang ya kan, siangnya ada yang nipu orang temen gue pakai bawa-bawa nama nomadik, terus ya segitulah makanya yes. Saya masih bisa lihat mas on live aja bersyukur mas. Gue kasih tahu ya, gue 4 bulan itu mas kemarin pas ngilang, sumpah mas demi Allah, gue udah nggak mau tahu dunia transportasi, udah mati suri, udah nggak pengen lagi terjun di dunia transportasi, udah nggak pengen lagi ya pokoknya kenal transportasi, udah nggak pengen, gue udah bener-bener pengen pensiun gue. Ada yang Apa? on air di sono. Amulan unangan gejek kaki yang disasar tahu saja. Udah ntar follower gue hilang. Biasanya mereka kalau bukan anak, iya bukan, emang bukan, gue tahu mas, gue ini orang yang bisa berpikir sehat mas, tenang aja. Rian Mahendra ini cerdas mas, itu yang bikin orang takut sama gue. Gue bisa milih, dia mau nulis mau ngadu domba gue mas aja ngerti, gue paham. Masalah apa? Udah gue telepon tadi sama orang gue kasih peringatan sekali aja, nggak akan ada peringatan kedua kali gue bilang. Mas Didi kemana? Ada kerja baik. Nadine jani rasa yang beli. Erik lagi sibuk mas, kan sekarang ikut TOP mas. TOP itu stripping terus tiap hari dia. Dia syuting tiap hari Erik. Nomor pribadi atau buzzer mas? Nomor pribadi. Berarti Mas Rian dipecat sehabis angkat Mandor Wonogiri. Jadi Mandor Wonogiri Mas Aris itu diangkat dalam masa transisi buat itu, gue udah dipecat mas. Gue udah dipecat, terus dia mulai masang mereka mulai masang pengganti lah ibaratnya. Mas Aris dipasang buat gantiin rezim gue lah intinya. Mas Aris orangnya baik mas, baik banget. Dia salah satu saudara yang dari kecil emang kumpul sama gue lah, kecil kumpul sama gue, gede kumpul sama gue. Gimana mas bisa bangkit dan berubah pikiran dari yang nggak mau tahu dulu? Gue ditangisin karyawan gue mas, jujur. Jangan ada yang record ya. 4 bulan itu 4 bulan 5 bulan tuh kalian lihat gue ngilang kan, gue nggak ada di media sama sekali kan, emang karena bener-bener udah nggak pengen mas ngurusin transportasi, bener-bener udah muak lah, capek kan. Gue juga selama ini udah bilang kan, gue capek lelah, jadi gue anggap ini saat yang tepat buat gue retire, gue bilang, istirahat lah. 19 tahun di dunia transportasi itu bukan waktu yang sebentar mas, capek. Kalau kalian tahu capeknya kayak gimana. Terus tiba-tiba gue ditangisin mas sama teman-teman kerja gue lah intinya, Mas Rian pulang bantu perusahaan, karena emang perusahaan parah mas, mereka sampai nunjukin data penumpang segala macam bla bla bla. Terus November, nih jangan ada yang record ya, November itu terus gue pulang makanya gue ketemu sama Pak Haji udah ceritakan, cuman ceritanya nggak kayak gitu mas, fitnah itu, kebanyakan fitnahnya. Terserah kalian percaya apa enggak, terserah. Gue pulang, gue minta maaf, gue udah nangis sama Pak Haji segala macem demi karyawan gue mas, bukan demi diri gue sendiri. Gue balik terus ya segala macam lah gitu. Intinya keputusan beliau, manajemen yang sekarang ini udah jauh lebih baik daripada zaman gue. Terus udah nggak ada tempat buat gue di perusahaan, jadi ya buat gue udah selesai dong berarti kan. Oh ya sudah, intinya apapun drama yang terjadi pada saat itu kalian nggak perlu tahu detailnya kayak gimana, karena nyakitin buat gue. Terus gue balik, gue ketemu mereka lagi, terus ya sudah, akhirnya gue fighting lagi. Gue langsung bikin tuh PT Mahindra Transport Indonesia.
Karena buat gue ini satu-satunya jalan buat nyelamatin perusahaan gue. Nah, dari situ gue rasa kalian udah bisa ngebayangin. Makanya ketika Pak Haji tahu MTI berdiri, gue lagi nyari investor, adalah video Pak Haji keluar di Detik, rame segala macam itu. Karena tujuannya karena beliau tahu mas, gue lagi pengen bikin PO sendiri. Makanya tahu kan motifnya apa jadi kan. Sekarang motifnya apa sih mas? Nggak mungkin lah. Kenapa beliau nggak menceritakan alur pemecatan gue tahun ini, tapi malah ngebahas kesalahan gue 6 tahun yang lalu? Kan kesalahan itu udah beliau ampuni. Beliau nyuruh gue pulang. Dan beliau mengakui dong kalau perusahaan jadi semakin berkembang, ibaratnya dosa-dosa gue tuh udah gue tebus lah. Gue dikasih GLS, kasih Fortuner, kasih apa segala macem, udah selesai dong harusnya. Kenapa dibahas lagi? Karena tujuan beliau satu mas, mukul mundur investor gue. Paham ya? Supaya gue nggak bikin PO sendiri, supaya nggak ada yang percaya sama gue. Intinya itu. Makanya rencana gue jadi mundur semua mas, sampai sekarang masih terbengkalai. Tapi gue tetap berpikir dan berprasangka baik sama Allah, bahwasanya oh Allah cuma minta gue untuk berikhtiar lebih keras lagi, dan gue lakukan sampai detik ini. Itulah sejarah real kejadian yang kemarin. Makanya ketika gue kerja di kencana diteror, gue di bikots dimaki-maki, gue di mana-mana, langkah gue dijegal semua, diputus semua. Seharusnya puasa udah mulai betul. Langkah pertama gue tuh 21 Desember mas. Harusnya 21 Desember tuh launching. Tapi gara-gara video bapak jadi mundur semua lah. Enggak, diintimidasi kalau yang itu. Yang mundur itu yang harusnya gue jalan 10 Januari. Lo kenapa curhat Mali? Nggak tahu nyon, tiba-tiba gue jadi pengen cerita aja. Capek juga nih unek-unek. Yang penting jangan di-record lah. Jangan di-record, jangan di-re-upload. Nyon tahu, semua orang-orang dekat gue tahu motifnya seperti apa, kejadian aslinya kayak gimana, mereka semua tahu lah. Dan gue nggak perlu ngebersihin nama gue dengan bongkar-bongkar aib siapapun. Gue lebih memilih diam karena gue ngejaga bakti gue sama orang tua gue, daripada gue ngebersihin nama gue dengan ngebongkar aib mereka semua gitu. Makanya gue lebih memilih untuk dihujat orang se-Indonesia mas, dan Allah kasih gue jawaban. Gue nggak kehilangan apapun. Allah udah ngebuktiin ke gue nggak perlu ngebersihin nama gue, dan gue nggak perlu kehilangan apapun. Gue berterima kasih dan bersyukur banget sama Allah. Bikin gue semakin percaya, iman gue semakin kuat, pendirian gue semakin teguh. Itulah kenapa gue nggak pernah kelihatan sedih mas. Makanya kalian cukup doain gue sehat terus, teman-teman gue sehat terus, udah itu aja. Apapun yang terjadi kita tetap, oh pasti mas, kan gue udah bilang. Bukannya diem gue ini salah satu bukti bakti gue sama beliau. Apa kurang gue 19 tahun, impian gue kubur, cita-cita gue bunuh buat ngegedein perusahaan dia. Gue dapat apa 19 tahun? Bukannya itu bukti kalau gue berbakti ya? Ya gak? Jadi jangan mempertanyakan gue berbakti apa enggak lah. Kalian bisa ngelihat sendiri tanpa gue harus ngomong, ini loh bakti gue. Kadang-kadang kalau orang bilang, mas jadi anak yang tawadu segala macam bla bla bla,
kurang ya apa gimana ya. Gue lo saking ngejaga bakti gue mas, mulut gue nggak pernah keluar, gue nggak pernah ngebersihin nama gue. Emang ada yang tahu alasan pemecatan gue 2022? Nggak ada yang tahu mas, sampai detik ini. Paling yang tahu teman-teman tongkrongan gue doang, karena gue ada bukti WA-nya, gue ada bukti masalahnya, gue ada bukti semua hal. Kan nggak pernah gue tonjolin di media kan. Alasannya kenapa? Karena gue ngejaga bakti gue sama orang tua gue. Jadi jangan pernah pertanyakan bakti gue sama bapak, karena sampai detik ini masih gue jaga bakti gue. Tapi perusahaan itu dua hal yang berbeda mas. Mas bro ngopi di mana tuh night? Culik aku mas, gue kayaknya lagi butuh angin deh. Aduh, aduh, aduh. Udah lah, itu buat pengetahuan kalian pribadi aja. Makanya kalian gak usah bersedih sama gue, gak usah bersimpatik sama gue, karena gue gak kehilangan apapun mas. Gue gak kehilangan respect dari siapapun, gue gak kehilangan perasaan kasih sayang dari siapapun. Semua orang yang kenal sama gue masih mau ngangkat telepon gue, masih mau jaga silaturahmi sama gue, masih menghargai gue, masih menghormati gue, masih menjaga perasaan gue. Kalau soal ocehan orang-orang di luar yang gak kenal sama gue, bukan masalah. Kenapa sejak awal mereka gak ada kontribusinya buat gue mas? Itu aja. Kemarin kabar Mahenosa mas, bukan Mahendra. Mahenosa, Enyon biasa suka bikin huru hara. Investor tunggal atau konsorsium, bebas mas gue bebas, gue bebas. Ada mas, ada. Kalau pertanyaan ada apa enggak, ada. Oh kalau nggak ada adik gue, bini gue, anak-anak gue udah keluar dari rumah mas. Kalau nggak ada di Agus, waktu ada anak-anak gue sama istri gue diusir dari rumah, adik gue yang ngebelain. Yang cowok. Kalau yang cewek kalian tahu sendiri lah. Udah nggak perlu gue jelasin. Sampah ya mas. Berarti yang video Andra udah keluar, betul. Anak-anak masih nganggap gue ada mas, makanya mereka setiap ada masalah mereka tetap curhat sama gue. Karena mereka masih belum mempercayai atau mungkin belum rela kalau kehilangan sosok gue. Makanya waktu Hendra dipecat itu dia tetap pamitan sama gue, tetap minta solusi sama gue. Kasih nama Saila mas anakku. Oh iya, Saila siapa? Samain sama nama anakku, Nur Sailal Hidayah. Gue namain adik kembarnya Nur Sailil Inayah. Begitu udah dikasih nama, udah dikasih akte, udah dibikinin, baru gue cerita sama bini gue. Lu tahu nggak kenapa gue namain Inayah? Emang kenapa mas? Dulu pacar gue namanya Hani Nurul Inayah, gue bilang. Bini gue begitu doang, ketawa dia. Hari ini pernah nulis status ya sama ya seperti lah. Link yang gacor. Wah Risa tadi tahu gitu, tadi ada endorsean slot. Gue suruh nerima ya, biar kalian tahu yang gacor boy. Biar ungkat sekalian semua. Nekat bener mas namain anak pakai nama mantan. Jangan di record yang kita, jangan rusak perjuangan gue, dan jangan sakitin niat baik gue. Satu kata mas buat malam ini, indah.
habis lebaran balik insya Allah mas. Makanya doain proyekku jalan mas, biar aku bisa ngeluarin, karena kemarin mertua gue udah dapet rumah, tinggal bayarin aja, duitnya belum ada. Ntar lah. Emang ada yang cewek gimana mas? Nggak apa. Banyak mas yang namain anak-anak. kalau di Sunda slot Excel. Hampir lah. Oh iya tuh, tumben amat ini akun baru gue sampai segini nih. Sedoain aja lah. Kereta Margarida. Saya cek kayaknya Ali Fikri mas, beliau betul lah mas. Enyon itu bapaknya ulama mas, ketua Muhammadiyah. Masya Allah, kalian baru tahu teh. Mas besok berapa orang bingung ngejamu apa soalnya? Lah, kok ngejamu apa? Sampean rumahnya di mana sih mas? Buat open patungan mas. Patungan tuh lu mau patungan berapa mas? B1 DP-nya 500 juta. B1 DP-nya 500 juta. Kalian mau patungan berapa? Siap kirim rokok lagi Gultik. Gak usah repot-repot mas, doain aja. Mas sama tetap sabar. Mas beberapa hari ini di vlog-vlog gue, bahkan ketika keceriaan gue di Lombok, bukannya gue sabar banget ya mas. Nggak salah kalau dia. Ya sudah lah, intinya ketika gue op, posisi masih masih berkembang. Bahkan gue lagi seru-serunya perang di Moga, Dongkal kan, mau naik ke Wonosobo, dan semua wilayah masih terjaga dengan baik. Jadi apapun yang terjadi setelah itu, gue nggak ngerasa bertanggung jawab. Itu aja. Yang report biar ke band channelnya. Penonton 800. Wah, iswa ngempet untuk beli DP bus mas. Wah, wis iswa gue kepet mas untuk udah. Mas lu gak join aplikasi Santara, ide yang digagas Mardigu? Udah gue cek mas, dan usahanya harus sudah berjalan mas. Udah harus berjalan minimal 1 atau 2 tahun. Jadi gak bisa perusahaan baru terus langsung ngajuin proposal. Udah gue buka itu Santara. Pengen belajar banyak sama-sama cari market. Ngobrol lah kita. Ngobrol. YouTube-nya aktifin mas biar adsense-nya banyak. Oh udah mas. Gue mulai bulan depan udah gajian lagi. Udah. Alhamdulillah lah. Bisa ngebantu bayar kos anak-anak. Kos makan, kos tempat tinggal. Mohon doanya mas dapat kerjaan terbaik, soalnya per hari ini kena pecat karena arogansi atasan. Amin mas, yang terbaik buat sampean. Jangan takut untuk berdiri lagi. Rasa sakit hatinya dinikmatin dulu. Keterpurukannya dinikmatin dulu. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Kalau udah muak sama keadaan kamu saat itu, bangkit mas, berdiri lagi, berjuang lagi, cari peluang lagi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Semangat. Mas Ilan sering curhat sama Mbak Alin apa Kang Enyon? Mas, gue gak di posisi bisa ngebebanin Alin dalam hal apapun. Karena Alin juga punya pertempurannya sendiri, mas. Alina Tristiani punya pertempurannya sendiri, mas. Dan gue juga punya pertempuran sendiri. Makanya gue sama Alin gak kumpul dulu. Tapi komunikasi masih terjaga dengan baik. Mas bisa ikut gabung gak? Saya gak berpikiran gaji mas, intinya saya mau belajar sama mas. Nanti aja mas, di saat kondisi gue udah bisa ngebawa orang. Kalau saat ini gue ngebawa teman-teman gue yang circle gue yang
yang darahnya udah pernah ngalir buat gue lah. Sate Solikin enak mas. Kok sate Solikin? Lentok mas, lentok Solikin. Mas Rian kelihatan bergetar banget ceritanya. Ya nggak bisa dipungkirin mas. Rasa kecewa tuh masih ada. Jam berapa nih? Nongkrong di bawah yuk. Nyari kopi yuk. 10. Jam berapa? Jam 10. Sekarang? Cepet amat nggak terasa waktu berlalu boy. Wah iya ya. Pakai speed up. Solikin bukan Sulikan bukan. Solikin. Makanya ketika banyak isu beredar, wah Mas Rian hubungannya sama Bu Halim gak tanggung jawab dan lain sebagainya, bos. Gua tunjukin, gua ajak dia ke Lombok. Gua tunjukin, gua ajak dia ke Dieng. Gua tunjukin di mana-mana. Gua tunjukin kalau fitnah-fitnah kayak gitu tuh receh lah. Udah mas, mau ngopi di mana? Emang hujan itu? Iya. Hah? Gerimis. Gerimis aja. Nyari Warmindo yuk. Pengen makan mie goreng gua. Hah? Kangen. Udah lama banget gak nongkrong di Warmindo ya. Ayo mas keluar. Mas Arina kelas berapa? Kelas 2 SMA kayaknya. Mau nyari Warmindo dulu gue. Ntar kalau udah dapet gue nge-live lagi deh. Ya. Mas Rian cari tongkrongan. Kalian jalan aja karena gue nggak bakal jauh dari Pondok Indah pasti tongkrongan gue. Iya. Siap. Assalamualaikum. Ntar ketemu lagi di Warmindo. Kalian kalau pengen nongkrong bareng, ngopi bareng, ke arah PI aja dulu. Ntar gue jadi nggak begitu jauh ntar. Hap, hap, hap. Mas Rian hujan 2 kali Warmindo. Hujan-hujan 2 kali Warmindo. Dekat Point Square, Point Square mana mas? Ini Lebak Bulus. Iya cari dekat area paling pasar Jumat apa mana sekitarnya lah. Banyak ntar keluar dari PI. Udah ya. Dadah. Assalamualaikum.